Baik, selamat malam semua. Terima kasih yang udah bergabung. Seperti biasa malam ini kita akan live mentoring. Bahasan pada malam ini kita akan membahas basic dari PHP. PHP atau Hypertext Processor adalah bahasa pemrograman khusus untuk web. Mayoritas website dibuat menggunakan PHP. Jadi di luar sana juga sebenarnya PHP kalau dibilang udah kadaluarsa sebenarnya nggak juga ya. Jadi 10 besar bahasa pemrograman yang paling laku gitu ya, PHP masih ada di dalamnya. Apalagi di Indonesia kebutuhan untuk programmer PHP juga bisa dibilang masih banyak ya, terutama karena website-website di Indonesia itu banyak juga yang masih pakai WordPress, dan WordPress sendiri juga emang menggunakan bahasa pemrograman PHP. Nah, PHP itu dibuat oleh namanya Rasmus Lerdorf pada tahun 95. Dan PHP juga adalah bahasa pemrograman yang open source dan juga free. Nah, yang bisa dibuat menggunakan PHP yang pertama tentu saja adalah sebuah aplikasi server side menggunakan bantuan web server. Dan untuk melihat outputnya memerlukan web browser. Singkatnya adalah kalau PHP digunakan untuk backend, lalu untuk frontendnya bisa menggunakan HTML dan CSS gitu ya. Dan kalau digabung jadi sebuah website gitu yang dinamis. Yang kedua, untuk membuat aplikasi berbasis command line. Jadi PHP itu nggak hanya ini ya, bisa ditampilkan outputnya menggunakan browser saja, tapi juga bisa dieksekut menggunakan command line atau command prompt gitu ya, kalau di Linux pakai terminal gitu, dan nanti outputnya pun juga akan tampil di sana. Yang berikutnya, PHP juga bisa digunakan untuk membuat aplikasi desktop menggunakan PHP GTK. Nah, yang berhubung karena di luar sana juga udah ada banyak bahasa pemrograman yang lebih powerful untuk membuat aplikasi desktop, makanya PHP digunakan untuk desktop juga nggak terlalu laris gitu ya. Banyak opsi di luar sana yang lebih powerful, bisa Java atau yang lainnya gitu ya. Nah, bagaimana cara install PHP? Nah, kalau di Windows mungkin teman-teman udah pada install semua menggunakan SMPP rata-rata ya. Atau mungkin ada opsi yang lain bisa menggunakan WAM. Sebenarnya keduanya juga sama aja, enggak. Opsinya juga apa? Aplikasi-aplikasi di dalamnya juga sama. Masih ada PHP, Apache dan MySQL juga. Kalau di Linux, mungkin teman-teman mau mencoba pakai Linux. Nah, kalau di Linux itu teman-teman install satu-satu ya. Kalau mau install PHP ya tinggal apt get install PHP gitu. Kalau mau install MySQL ya install MySQL gitu satu-satu. Atau kalau mungkin suatu saat nanti teman-teman mau mencoba dengan Docker, itu juga lebih simple, jadi nggak pakai install PHP MySQL gitu ya, tinggal satu aplikasi Docker bisa buat macam-macam gitu. Nah, berikutnya biasanya kalau belajar bahasa pemrograman tuh eh, challenge pertama adalah menampilkan teks hello world gitu ya. Tapi sebelum kita menampilkan itu, kita kenalan dulu sama file PHP ya. Nah, file PHP ekstensi filenya menggunakan .php. Penamaan file bebas, disarankan tidak menggunakan spasi. Nah, contoh kayak dua ya, user controller.php. Nah, U sama C nya digedein gitu ya, title case istilahnya gitu nih. Atau bisa juga dengan dash gitu ya, user dash controller, itu juga nggak apa-apa. Cuman kalau file itu isinya berupa kelas gitu ya, umumnya pakai title case gitu. Tapi kalau misal untuk view gitu, kalau untuk view biasanya teksnya kecil semua, lalu spasi diganti dengan dash gitu, strict gitu ya. Nah, semua kode PHP berada di dalam tanda pembuka, itu ya, apa namanya, tanda kayak gitu, lalu tanda tanya PHP gitu ya, dan penutupnya itu tanda tanya terus kurung sudut ya, kurung apa namanya. Tapi sifatnya ini untuk penutupnya opsional, nggak harus ada, kecuali kalau naruh kode PHP nya di dalam HTML itu harus ada penutupnya.
Nah, bagaimana cara menampilkan hello world? Nah, itu seperti ini ya. Kita coba demo aja. Saya coba di sini ya. Sini level PHP lalu echo hello world. Kayak ini. Penutupnya opsional. Nah, nanti execute-nya bisa pakai terminal gini. Caranya dengan PHP index.php. Nah, kayak gini ya. Hello world. Nah, ini biar komennya ke bawah ini bisa ditambahin dengan titik PHP eol ini ya. Nah, kayak gini. Oke, berikutnya komentar. Jadi kalau di bahasa programmer itu ada yang namanya komentar ya. Nah, komentar itu maksudnya apa? Nah, komentar itu dituliskan pada kode program untuk membantu programmer atau bisa juga programmer lain yang membaca kode kita itu untuk membantu memahami maksud dari kode yang kita tulis. Nah, biasa digunakan untuk menandai fungsi atau tujuan dari suatu atau banyak baris program gitu. Jadi kalau teman-teman mau bikin fungsi untuk login atau fungsi untuk registrasi, itu mungkin di atas bisa dikasih deskripsinya dulu, ini fungsinya untuk apa gitu ya. Nah, komentar itu tidak akan dieksekusi oleh PHP ya, memang fungsinya hanya untuk menandai, jadi nggak perlu dieksekusi oleh PHP. Jadi jenis komentar itu ada dua, komentar satu baris dan banyak baris. Nah, bagaimana cara menampilkannya? Nah, untuk satu baris itu pakai ini ya, pakai slash gitu ya, slash lalu komentar. Tapi kalau mau langsung banyak baris itu pakai ini slash bintang-bintang ditutup dengan bintang slash. Per barisnya harus ada bintang ini ya. Oke, coba kita bikin file baru namanya komentar ya. Oke. Nah, kita bisa di sini fungsi login gitu ya. Yang menghitung kalimat luas persegi panjang. Ya, kita gini echo 100 kali 10. Nah, execute nah gitu ya. Jadi komentarnya nggak di execute. Kalau mau banyak itu tinggal slash bintang-bintang. Nanti kalau pakai VS Code langsung ditutup otomatis. Di enter pun juga langsung ada bintangnya gini. Contoh komentar multi line, line 2, line 3 begini ya. Echo contoh komentar multi line kayak gini ya, gitu ya. Jadi komentar itu kayak gitu penulisannya, bisa multi line bisa single line gini. Nah, biasanya kalau misal kayak di kantor saya itu ya, di kantor saya itu biasanya leadernya itu menyarankan selalu menuliskan komentar sifatnya untuk dokumentasi gitu ya. Takutnya nanti kita resign terus programmer selanjutnya untuk nerusinnya kesulitan gitu. Jadi perlu ada komentar gitu. Apalagi nanti misal teman-teman ngerjain project itu di tahun 2 tahun yang lalu gitu, terus pas mau resign terus diminta untuk membuat dokumentasi pekerjaannya yang mau di handover gitu. Nah, teman-teman mungkin mau baca kode program teman-teman sendiri juga lupa ini fungsinya apa ya dulu ya. Itu fungsinya komentar itu seperti itu ya. Jadi untuk selain untuk membantu kita sebagai programmer yang bikin dan juga membantu programmer yang lain gitu. Berikutnya ada variabel ya. Nah, variabel itu adalah tempat untuk menyimpan data. Penamaan variabel diawali dengan tanda dolar atau kalau salah juga ada yang dipunya dengan string gitu, dan tidak boleh mengandung spasi atau spesial karakter kecuali underscore gitu ya. Nah, penamaan variabel umumnya menggunakan camel cache. Nah, camel cache itu misal
kata-katanya adalah variabel dengan nama depan gitu ya. Nama depan namanya menggunakan huruf kecil semua. Nah pas bagian depan D-nya itu besar lalu kecil semua lagi gitu ya. Jadi kalau di istilahnya camel case karena dia kayak punuk punuk apa sih? Punuk unta gitu ya. Value pada variabel bisa berupa tipe data apapun dan bisa berubah-ubah atau mutable. Nah, kecuali jika di set tipe datanya. Nah, kalau di PHP 7 ke atas itu kita sudah bisa ngeset variabel ini tipe datanya apa gitu ya. Nah, fungsinya itu untuk ngejagain ini variabel ini hanya untuk menyimpan tipe data integer gitu misal. Jadi nggak bisa menyimpan string ke variabel tersebut gitu. Nah contoh variabel tuh seperti ini. Jadi yang saya bilang tadi kayak nama depan gitu, penulisannya tuh camel case tuh seperti ini. Jadi yang kata pertama itu kecil semua. Kata selanjutnya tiap di huruf pertama tuh huruf besar gitu. Nah karena variabel itu sifatnya dia ini gak di set tipe datanya, dia otomatis gitu tipe datanya ya. Jadi kita bisa bisa mengassign value tipe datanya macam-macam, bisa string, bisa integer, atau nanti bisa ada boolean atau array dan lain-lain gitu ya. Kita coba bikin variabel. Misal kayak nama depan gitu ya, luas, atau mungkin umur ini integer gitu ya, 30 tahun lalu sudah menikah, atau boolean gitu juga bisa. Nanti kita akan mencoba ini ya, belajar juga tentang array ya. Jadi kalau array itu salah satu tipe data. Jadi penulisannya misal seperti ini, atribut pisang apa lainnya. Jadi satu variabel bisa menampung banyak value sekaligus gitu. Ini contoh variabel seperti ini. Kalau mau ditampilkan tinggal di echo nama depan, echo sorry jadi satu ini aja. Kalau nyambung pakai titik ini terus dikasih, kalau menyambung lagi kasih titik lagi, nama belakang ada umur gitu bisa. Kayak gitu ya. Berikutnya kita ada konstan. Konstan itu adalah variabel yang tidak bisa diganti value-nya atau immutable. Ini kebalikannya dari variabel ya. Jadi selama kode itu berjalan, value itu tidak bisa diganti. Nah untuk membuat konstan itu bisa menggunakan function yang namanya define atau keyword const. Aturan penamaan konstan sama dengan variabel, hanya saja tidak menggunakan tanda dolar dan umumnya menggunakan uppercase atau huruf besar. Pemanggilan konstan bisa menggunakan function konstan, terus buka kurung, terus nama konstannya apa, atau cukup langsung panggil nama konstannya gitu ya. Contohnya seperti ini. Bisa menggunakan ini function namanya define, lalu nama konstannya, lalu value-nya apa. Atau kalau mau pakai keyword const juga gini, const terus nama konstannya lalu value-nya apa. Pemanggilannya gini, bisa pakai konstan lalu nama konstannya, atau langsung aja nih panggil ininya nama konstannya. Yang selalu begini ya, konstan. Bisa kita define const baru, misal namanya my value gitu ya, isinya 100 gitu ya. Nah panggil
pemanggilannya itu bisa pakai konstan, lalu my value ini kita coba echo. Ini atau bisa juga pakai keyword cons, keyword, langsung panggil nama my value ini. Nah ini sama aja. Nah konstanta itu tidak bisa ditimpa nilainya gitu ya. Jadi misal nilainya juga gimana, nggak bisa ditimpa, dia nggak mau di set gini misal 10 gitu ya, itu nggak akan bisa, error karena ini konstan memang tidak bisa ditimpa nilainya gitu. Lalu kita ada tipe data. Nah tipe data tuh ada banyak ya. Pertama ada string. Jadi string itu biasanya menyimpan tipe teks gitu ya. Jadi apapun yang ada di dalam tanda petik, baik itu single quote maupun double quote, itu disebut dengan string ya. Kayak gini misalnya hello world di dalam petik 2 atau petik 1 itu sama-sama string gitu ya. Nah berikutnya ada integer. Nah kalau integer ini yang tidak di dalam tanda petik, lalu dia angka, lalu di antara pecahan ini di angka min 2 miliar sekian sampai 2 miliar sekian, terus dia nggak bisa pakai koma, jadi bukan bilang pecahan gitu ya. Kayak gini. Jadi variabel desain dengan integer itu seperti ini. Berikutnya ada float. Nah float tuh yang untuk menampung angka yang pecahan gitu ya, mengandung koma gitu, pakainya float. Lalu ada boolean. Nah boolean itu ya kayak biasa ya, isinya true false. Lalu ada array. Array itu menyimpan banyak value ke dalam satu variabel gitu ya. Contohnya seperti ini. Tadi saya sudah sempat demoin ya. Ya kayak kalau yang di sini kita pada cars. Yang pertama ada array yang pertama nih, declare-nya bisa gini ya, pakai array lalu buka kurung. Atau yang kedua, kalau ini udah dipakai tanda kurung kotak ini mulai dari PHP 5 kalau nggak salah. PHP 5 itu udah dikenalkan untuk pembuatan array menggunakan kurung kotak begini. Nah array itu nggak bisa di echo. Nah kalau di echo munculnya array gitu ya. Dan untuk menampilkannya teman-teman pakai vardam gitu ya, vardam cars, vardam mobil gitu ya. Berikutnya ada null. Nah null itu tipe data yang spesial yang hanya punya satu value, yaitu null. Variabel yang dibuat tanpa di-assign value-nya, maka nilainya adalah null gitu ya. Jadi teman-teman misal bikin sebuah variabel gitu tapi nggak ada value-nya, tuh namanya value-nya tuh berupa null gitu ya. Nah, kalau di echo juga kosong gitu. Tapi kalau di vardam nanti munculnya null. Berikutnya ada operator. Nah, operator ini ada banyak. Kita agak cepet-cepetan aja ya, soalnya teman-teman sendiri kayak udah di PHP juga lewat semua beberapa ya. Kalau dasar-dasar sepertinya udah cukup mengenali kayak yang di awal tadi. Nah operator pertama adalah operator aritmatika ini ya. Operator aritmatika seperti biasa, dia ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, lalu ada mod, lalu ada pangkat di sini. Jadi kalau misal nih X pangkat Y ya, X misal 10 terus Y nya 2, maka 10 kali 10 gitu ya, pangkat kayak biasanya 10, 10, 100 gitu. Berikutnya ada operator penugasan atau assignment. Nah, operator ini untuk memberikan nilai pada variabel menggunakan tanda sama dengan. Jadi kayak yang di depan tadi, misal di sini ada variabel X sama dengan variabel Y, maka value dari variabel Y itu masuk akan disimpan juga di variabel X gitu ya. Nah kalau ini ada plus sama dengan, nah ini value X itu ditambahkan dengan value sebelah kanan. Jadi misal X di sini itu nilainya 10, lalu Y di sini nilainya 5, maka X nanti value-nya adalah 10 tambah 5. Begitu juga dengan ini,
Kalau ini min sama dengan berarti yang di X dikurangi dengan value Y. Ini juga sama, bintang sama dengan value X dikalikan dengan value Y. Ini value X dibagi dengan value Y. Nah kalau ini value X itu mendapatkan nilai sisa bagi dari hasil pembagian sebelah kanan. Jadi kalau dijabarkan sebenarnya seperti ini ya. X itu sama dengan X dibagi di mod ini, di mod Y gitu ya. Jadi misal X ini nilainya adalah 10, lalu Y ini nilainya 3, maka pembagiannya nilai sisanya adalah 1 gitu ya. Nah, X ini nanti nilainya jadi 1 gitu. Berikutnya adalah operator perbandingan atau comparison. Nah, operator perbandingan ini fungsinya untuk di ini ya, sebagai kondisi ya. Nanti kalau kita masuk ke materi if nanti ya, kita akan banyak menggunakan ini. Yang pertama adalah sama dengan. Ini equal namanya, equal. Jadi kalau untuk mendapatkan atau memastikan bahwa X ini sama nggak sih dengan Y gitu ya. Oke, misal X itu 10, Y nya 10 gitu, maka sama. Nah, outputnya dari comparison ini itu selalu boolean, true atau false gitu ya. Nah, berikutnya kalau mungkin teman-teman pernah kemarin ada yang bertanya tentang sama dengan 3 kali. Nah, sama dengan 3 kali ini udah bukan sama lagi tapi identical. Jadi nggak hanya sama dari value-nya, tapi tipe data juga harus sama. Jadi kalau misal di sini ada, kalau yang di equal tadi misal ada petik 10 dengan integer 10 itu sama. Tapi kalau di sini identical, perbedaan petik sama nggak pakai petik tadi itu akan menghasilkan false di sini yang di identical ini, karena dia akan memastikan tipe datanya juga. Nah, yang kedua ada asterisk dengan sama dengan, itu not equal. Jadi kebalikannya dari equal itu pakai ini ya, not equal ini. Nah, ini yang bawah ini juga sama, tanda kurung bukan ya, tanda kurung sudut kiri sama sudut kanan gini, artinya not equal. Nah, ini juga sama, not identical. Ini kebalikannya dari identical tadi. Masih ada lagi, berikutnya ada yang ini artnya lebih besar dari. Jadi ini akan mengecek bahwa value dari X ini lebih besar dari Y gitu ya. Ini kebalikannya, less than ya, lebih kurang dari. Kalau yang ini lebih besar atau sama dengan. Kalau yang ini lebih kurang atau sama dengan. Nah, kalau ini spaceship, jadi dia akan mengembalikan integer kurang dari atau sama dengan atau lebih besar daripada 0, tergantung dari si X nya ini ya. Depending of if X, jadi tergantung dari si, jika si X ini kurang dari atau sama dengan atau lebih dari Y. Ini mulai diperkenalkan di PHP 7 ya. Kita coba ya, kembalikannya apa ya. Saya juga jarang pakai yang ini, pakai yang apa tadi, spaceship ya. Kita eksekusi di mana ya? Sini aja kita bikin dari operator sini. Ya, Fardam misal kita bikin variable X nilainya 10. Oke, misal Y sama dengan 100 gitu, X Y, coba gitu ya. Hasilnya seperti ini ya. Dia balikan berupa integer gitu ya. Mengembalikan integer. Nanti kita bahas lebih lanjut. Berikutnya ada operator increment atau decrement. Operator ini untuk menambah atau mengurangi satu nilai variabel. Jadi mengurangi satu gitu ya. Jadi misalnya 10 kalau pakai ini operator plus ini, jadi dia akan nambah satu kali gitu ya. Sebelum pre-increment tuh jadi ditambah satu dulu, kemudian baru ditampilkan gitu ya. Kalau
misal digunakan untuk di echo gitu ya. Yang berikutnya kalau taruh plus-plusnya di belakang, dia akan ditampilkan dulu baru ditambah 1. Kalau yang ini dikurangi dulu baru ditampilkan gitu ya. Kalau yang ini ditampilkan dulu baru dikurangi ya, misal gini, misal 1 gitu ya. Terus plus-plusnya di belakang gitu ya. Kita coba echo dulu, echo x, lalu di sini kita plus x ya gini. So kita coba skewed kayak gini, ditambahkan ya. Kalau kita misal taruh gimana nyontohinnya ya, menambah mengurangi satu nilai variabel. Saya bingung nyontohinnya, kita coba cari taruh dulu PHP increment development. Lalu dia increment ini. Nah, kalau plus x coba kita skewed. Nah gini nih. Jadi kalau plus-plusnya di depan, dia akan ditambahkan dulu baru ditampilkan, makanya nilainya 11 ini. Tapi kalau yang ditaruhnya di belakang, dia akan ditampilkan dulu tapi ini belum ditambahkan, kecuali kalau ini misal kita bikinnya 2 kali. Nah nanti yang di bawah itu mesti nilainya 11. Ini dia, kita kasih nah ini yang pertama 10, terus baru ditambah yang ini kalau saya langsung. Jadi dia ditambah dulu, pertama ditampilkan, nah yang kedua ini dia udah kena tambah, makanya yang bawah nilainya 11 gitu ya. Begitu juga dengan yang min tadi. Jadi kalau yang ini dikurangi dulu baru ditampilkan, makanya kalau di echo pertama dia nanti pasti nilainya udah berkurang 1. Begitu juga dengan yang ini, nanti dia kayak yang contoh yang kedua tadi, dia munculnya belum berubah untuk yang echo pertama, nah yang kedua nanti nilai udah berubah berkurang 1 gitu. Berikutnya ada operator logical. Operator ini untuk menggabungkan sebuah kondisi. Ada AND, OR, ada SOR, ada NN, ini sama dengan yang di atas. Kalau ini untuk OR juga bisa gini atau double pipe gini atau pakai OR gini. Kalau ini untuk NOT. Yang pertama N, benar jika variabel X dan Y adalah true. Kalau OR ini sebenarnya sifatnya sama kayak yang di MySQL kemarin ya. Jadi kalau true, benar salah satu saja udah bisa true ya. Terus kalau SOR, benar jika X atau Y adalah true tapi tidak keduanya ya. Jadi kita cuma nyari tahu benar satu aja, itu bisa pakai SOR gitu ya. Terus ada kalau ini NN, ini sama dengan N yang di atas, ini juga sama dengan yang OR yang di atas. Nah kalau NOT, benar jika X
adalah tidak true atau false. Jadi kalau pakai tanda ini, tanda asterisk ini, tanda pentung ya, value-nya, kalau value-nya nilainya false, itu nanti outputnya malah true gitu ya. Jadi bisa mau mengecek sebuah array ini kosong apa enggak gitu misalnya. Biasanya kan kita ada function bawaan PHP yang namanya empty gitu ya. Dan nanti kalau mau ngecek ini array ini kosong apa enggak gitu ya, itu bisa pakai empty, atau sebelumnya nanti dikasih dengan tanda asterisk. Jadi asterisk lalu empty dalam kurung, di dalamnya adalah array kita gitu. Jadi nanti kalau arraynya itu kosong atau false gitu ya, terus ada tanda pentung, nah ini berarti oh benar ini kosong gitu. Berikutnya ada operator string. Nah, operator ini untuk menggabungkan dua atau banyak string gitu ya. Jadi kalau ada, tadi udah saya sempat contohkan, nah kalau menggabungkan dua buah string itu pakai titik ini ya, atau bisa juga dengan ini, titik sama dengan. Berikutnya ada operator, kita kayaknya ada yang join ya. Operator array. Operator ini untuk membandingkan dua buah array, jadi sama ya, outputnya nih boolean juga. Kalau yang ini tadi, kalau yang ini untuk menggabungkan array x dan y. Jadi kalau yang plus itu atau union tadi itu gini, misal saya punya array x A pisang gitu ya, pada B bapak, Y apel jeruk gitu bisa. Coba Fardam ya, Fardam X plus Y gitu. Sorry, ini kalau harus beda ya, kalau sama dia di merge gitu ya, dipilih yang pertama doang, yang kedua nggak ditampilkan karena ini berarti gagal join gitu. Tapi kalau begini key-nya dibedain jadi satu dia gitu ya. Kalau ada yang sama satu, kita coba berarti yang B, karena ini key-nya sama ya dengan yang di atas, yang diambil adalah value yang pertama kayak gini ya, B sama dengan kelapa, lalu D ada jeruk ya gitu. Berikutnya ada equality. Jadi untuk mengecek bahwa array X dan array-nya Y ini adalah mempunyai pasangan key atau value yang sama gitu ya. Jadi misal misalnya gini, tadi ada A dengan B, kalau key-nya doang yang sama hasilnya false, dia harus sama persis sampai ke value-value-nya gitu ya. Nah itu baru true, jadi key dengan value-nya harus sama. Nah kalau yang identity ini sama dengannya 3 kali, akan mengembalikan true kalau X dan Y mempunyai pasangan key dan value yang sama di dalam order yang dan tipe yang sama pula. Jadi, kalau misal kalau gini ini udah pasti true ya, karena urutannya juga sama gitu ya. Tapi kalau kita coba yang 2 tadi, terus urutannya digeser gitu ya, kayak gini misal ya, kira-kira ngembalin apa, masih true. Tapi kalau sama dengannya di 3, dia false. Dia akan mengecek termasuk dari urutannya juga gitu, dia harus sama. Jadi A di atas nggak boleh, yang di array kedua A nya di bawah, ini nggak boleh.
berikutnya ada inequality. Jadi ini kebalikan dari equality ya. Dia akan kembalinya true kalau ini enggak sama. Ini yang bawah ini juga sama. Yang berikutnya ada non identity ya. Ini kebalikan dari identity yang atas. Jadi dia akan membalikan true kalau emang benar-benar nggak sama, mulai dari pasangan key value-nya dan juga urutannya gitu ya. Berikutnya ada operator ternary. Operator ini untuk memberikan value kepada variabel berdasarkan kondisi. Jadi kayak gini. Yang pertama ada ternary, yaitu tandanya ada tanda tanya dan tanda titik dua gitu ya, atau colon gitu ya. Cara penulisannya seperti ini. X, value dari X ini tergantung dari si ekspresi satu ini. Kalau ekspresi satu ini true, maka value si X ini adalah ekspresi 2. Tapi kalau ekspresi satu ini false, value nya X itu pakai expression 3 gitu ya. Yang berikutnya adalah null closing ya, null closing. Ini value dari ini pakai tanda tanya 2 kali ini. Dan nilai dari X itu adalah expression 1. Kalau expression 1 ini tidak nol dan ada value-nya gitu, exist gitu ya. Bukan ada value-nya, sorry. Variabel ini ada dan tidak nol gitu ya. Lalu kalau dia ternyata nol, maka value dari X ini adalah si expression 2 gitu. Agak mirip dengan yang atas tapi sebenarnya beda ya. Kita coba saja langsung. Oh, ada yang tanya. Sorry nggak ngecek. Kamu nanya sort sama or berarti fungsinya sama ya. Biasanya kalau keduanya salah, bukunya di or juga dianggap false. Mirip-mirip sih sebenarnya. Ini saya sendiri juga nggak pernah nyoba untuk yang sort ini. Kebanyakan kita pakai hanya di and, or, atau not ini doang. Kalau sort ini saya sendiri pun juga jarang nyoba. Ini nanti jadi PR saya coba dulu. Tapi kalau sekilas dari keterangan yang saya dapat mirip dengan or ya. Jadi kalau benar jika variabel X atau variabel Y adalah true, tapi tidak keduanya, ya sama sih sebenarnya mau ya. Nanti saya coba cari-cari tahu dulu ya. Ini PR pertama sort ya. Mas siapa tadi tanya? Mas Andreas, oke. Thank you Mas Andreas, nanti jawabannya nyusul dulu ya. Tadi sampai di operator ternary. Operator ternary misal apa ya? Oke, kalau gini. Saya set langsung di sini aja. Kalau ini true, terus ini misal 100, di sini 50. Kita coba echo X. Kalau di sini true, seharusnya value-nya adalah 100 ya. Nilainya dia adalah 100 ya. Sorry, saya tambahin enter dulu. Nah, kayak gini. Tapi kalau ini false, maka dia nilainya adalah 50 gitu ya. Nah, berikutnya tadi adalah yang closing. Kalau yang closing itu gini. Kita bikin variabel A, misal apa ya? A gitu ya. Sorry, tanya lagi. Oh, jauh. Terus kita ada variabel B, namanya B gitu ya. A. Terus di sini B itu bisa. Kita execute. Jadi kalau yang di A ini ada gitu, jadi dia
nilai dari si X ini langsung si A ini. Tapi kalau kita coba ganti A nya dengan 0, maka value nya si X adalah B gitu ya. Jadi tergantung kedua variabel A sama B ini ya. Kalau salah satunya 0, maka variabel satunya yang dijadikan value dari si X ini. Berikutnya adalah conditional statement. Nah, conditional statement itu digunakan untuk memberikan aksi tertentu berdasarkan sebuah kondisi atau percabangan. Nah, conditional statement itu ada dua, ada if dan switch. Untuk if itu ada 3 cara deklarasinya. Yang pertama ada if, lalu ada if else, lalu ada if else gitu ya. Contoh penggunaan if. Di sini misal ada variabel umur 20 ya. Lalu kalau penggunaan if itu kayak gini. Jadi if buka kurung, lalu ada perbandingan di sini, ada kondisinya di sini ya. Kalau umur itu kurang dari 17, maka kalau nilainya true, maka yang di dalam ini akan dieksekusi. Kalau yang di if else, kalau di if ini kondisinya adalah false, maka dia akan lanjut ke else ini. Kalau udah masuk di else, maka kode yang ada di dalamnya akan dieksekusi. Tapi kalau if else itu kalau di if kondisinya false, dia akan lanjut ke else if. Nah, kalau di else if nilainya true, maka yang ada di dalamnya ini, kode blok yang ada di dalamnya akan dieksekusi. Dia nggak akan lari ke else. Jadi sampai sini kalau udah ada yang nilainya true, itu langsung keluar dari kondisi ya, dari percabangan itu ya. Tapi kalau di if dan juga di else if nilainya sama-sama false, dia akan lari ke else gitu ya. Lalu ada switch. Nah, kalau switch ini sebenarnya fungsinya sama kayak if ya, cuman model cara berdeklarasinya beda ya. Nah, kalau switch itu gini, the switch, lalu apa sih yang akan dijadikan sebagai kondisi? Misal nih variabel umur gitu ya. Lalu ada kondisi yang pertama, case kalau umur kurang dari 17, maka kode blok yang ada di dalamnya ini, yang ada di sebelum break, itu akan dieksekusi. Jadi kalau ini false, dia akan lari ke case selanjutnya. Kalau true, ya kode blok di dalamnya akan dieksekusi. Tapi kalau false, dia akan lari otomatis ke default. Semua case yang ada di dalam switch, kalau semuanya false, dia akan lari ke default. Tapi selama defaultnya ada. Tapi kalau defaultnya nggak ada, ya dia nggak akan nampilin apa-apa gitu, nggak akan menghasilkan apa-apa gitu ya. Berikutnya ada for loops atau perulangan. Nah, for loop adalah fitur pada bahasa pemrograman untuk melakukan perulangan untuk mengeksekusi perintah selama kondisinya memenuhi. Apa tuh? Oh, 10 menit selesai. Nanti kalau sudah selesai saya tolong dikasih tahu ya. Tapi oke, kita lanjut dulu. For loop statement ya. Nah, untuk perulangan itu di PHP ada 4, ada while, ada do, while, ada for, dan for each. Nah, kalau while akan mengeksekusi kode blok selama kondisinya memenuhi. Kondisinya itu ada di dalam kurung ini. Setelah while akan ada kondisi di sini, misal di sini x-nya adalah 1. Nah, x ini 1, dia kurang dari atau sama dengan 10. Nah, ini true. Nah, kalau true, maka ini akan dieksekusi nih, echo perulangan ke x nih. Berikutnya ada x++, kayak yang di operator tadi, operator increment ya, operator increment. Ini berarti x ini ditambah 1, berarti nilainya jadi 2. Nah, kalau 2, dia masih kondisinya berarti masih memenuhi, berulang sampai nilainya 10. Nah, kalau 10, kalau nya di sini udah 11, ini berarti udah nggak masuk kondisi, perulangan berhenti gitu ya. Berikutnya ada dual. Nah, kalau dual itu minimal dia akan mengeksekusi kode blok 1 kali ya.
baru kemudian mengecek kondisinya dan akan melakukan perulangan selama kondisinya memenuhi. Jadi kalau pakai duel itu, kalau kondisinya ini udah yang pertama saja sudah false, dia akan tetap mengeksekusi ini nih. Gitu ya. Dia minimal akan mengeksekusi kode blok 1 kali. Gitu. Kemudian ada for. Nah, kalau for ini fungsinya ya sama-sama looping ya. Dia ada tiga argumen di sini. Yang pertama ada init counter. Fungsinya untuk memberikan nilai awal pada counternya, ada variabel counternya, dan hanya dia akan dieksekusi di awal sebelum perulangan dilakukan. Lalu ada test counter. Nah, fungsinya sebagai yang mengizinkan perulangan itu dilakukan. Jadi kondisinya itu nanti di sini. Berikutnya ada increment counter. Nah, sama kayak yang di sini ya. Di while maupun dual tuh ada incrementnya gitu ya. Nah, ini kalau di for incrementnya ditaruhnya di sini. Nah, contohnya seperti ini. Jadi misal ada variabel x sebagai counternya itu di initialize atau di set nilai awalnya adalah 0. Berikutnya di bagian kondisinya, selama x ini nilainya adalah kurang dari atau sama dengan 10, maka perulangannya akan terus dieksekusi. Lalu di sini ada variabel x-nya itu di increment ya, ditambah 1 tiap kali perulangan dilakukan. Jadi selama nilainya x ini kurang dari atau sama dengan 10 dieksekusi, tapi kalau udah nggak masuk di kondisi ini perulangan berhenti gitu ya. Terus ada for each. Nah, dulu itu for each hanya bekerja jika untuk menggunakan array sebagai kondisi atau increment counternya. Namun di versi PHP yang terbaru kita bisa menggunakan for each untuk melakukan perulangan sederhana dengan bantuan function range ya. Nah, ini contoh yang pakai array. Misal kita punya array di sini. Nah, itu untuk mendapatkan value-nya satu-satu gitu biasanya ya. Teman-teman mungkin yang pernah nyoba itu pakai for each, lalu array-nya ditaruh di sini, lalu s value-nya atau ini akan jadi variabel yang menampung item-itemnya di sini. Dia akan terus mengulang sampai di indeks terakhir gitu ya. Tapi kalau yang di sini ini bisa juga digunakan untuk perulangan sederhana. Jadi dia akan mengulang melakukan perulangan dari item ini nilainya 1 sampai item ini jadi 10. Jadi dia akan mengincrement otomatis sampai nilainya jadi 10. Jadi ini 1,10 ini berarti perulangannya 10 kali gitu. Berikutnya ada break atau continue. Nah, seperti pada switch tadi udah ada break ya di switch tuh ya. Nah, break itu digunakan untuk menghentikan case kalau di switch. Nah, pada perulangan perintah break digunakan untuk menghentikan perulangan. Nah, perintah continue digunakan untuk melewati atau skip perulangan yang saat ini terjadi dan lanjut ke perulangan selanjutnya. Misal seperti ini. Saya misal mau mencari di array fruit ini itu ada coconut ya sih gitu ya. Itu pakai for each gini. Lalu di array-nya kita looping. Terus kita kasih kondisi di dalamnya kalau fruit yang mana ini fruit yang kedua ini kan isinya item-item ini. Mangga, ada apel, ada coconut. Kalau udah nemu coconut maka break gitu ya, maka hentikan perulangan, udah cukup gitu ya. Terus set file-nya jadi true gitu, jadi udah ketemu gitu ya. Tapi kalau selama kondisi ini belum memenuhi ya dia akan nyari terus tuh. Nah, contoh kalau pakai continue ini, misal saya mau, misal kita punya array isinya data gini, cuman di yang pertama ini saya mau lewatin gitu ya. Itu bisa kayak gini, kita looping array-nya, terus kita bikin increment di atas ini yang sebelumnya nilainya adalah 0. Karena dia kena increment di perulangan pertama, nilainya udah jadi 1. Nah, kalau nilainya udah 1, maka lewatin aja continue gitu ya. Dilewatin, ini nggak dieksekusi, baris yang paling bawah ini.
dia akan lanjut ke ruangan kedua langsung di mangga gitu ya. Mangga ini dia udah nggak masuk di kondisi ini, makanya dia langsung masuk ke kode baris terakhir gitu. Oke, udah selesai belum? Belum lagi 4 menit. Oke, kayak waktunya udah tinggal dikit juga ya. Untuk function kayaknya kita akan kita lanjut di pertemuan